Hai pemirsa yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Reski Daniel. Saya salah satu tentor Smart Pro Education di bidang TPA. Saat ini Anda sedang menyaksikan video tutorial Smart Pro Education. Baiklah, saat ini kita akan membahas mengenai tes potensi akademik ujian saringan masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Teman-teman bisa melihat di USM STAN terdiri dari dua pokok materi utama. Yang pertama adalah TPA, lalu kedua TBI. Sekarang kita akan membahas mengenai TPA. TPA terdiri dari 120 soal, di mana terdiri dari 3 bagian. Yang bagian pertama terdiri dari 35 soal yang isinya adalah sinonim, antonim, kosakata, analogi serta bacaan atau paragraf. Lalu di TPA juga terdiri dari bagian kedua, yaitu tes kemampuan kuantitatif. Jumlah soalnya sekitar 45 soal. Dan bagian terakhir adalah tes kemampuan penalaran. Di sini terdiri dari 40 soal juga. Dan teman-teman yang harus ingat adalah nilai mati. USM STAN mengenal istilah dengan nilai mati. Apakah itu nilai mati? Nilai mati adalah jumlah minimal soal yang harus Anda kerjakan dengan benar. Perhitungannya adalah untuk TPA sebanyak 40 soal yang terdiri dari 1/3 kali jumlah soal. Kalau soal TPA 120 soal, maka 1/3-nya adalah 40 soal. Lalu untuk tes bahasa Inggris, nilai matinya adalah 20 soal yang dihitung dari 1/3 dikalikan jumlah soal bahasa Inggris, yaitu 60 soal. Teman-teman ingat, ini adalah jumlah minimal yang harus Anda kerjakan dengan benar. Sampai di sini paham? Nanti di Bimbel Smart Pro Education kita akan memberikan pengajaran materi sehingga teman-teman bisa menembus nilai mati ini dan teman-teman juga bisa lulus USM STAN. Baiklah, kita akan membahas dengan beberapa contoh soal yang akan saya sajikan. Oke, di depan teman-teman bisa melihat soal yang berasal dari bagian pertama. Saya mengambil materi analogi, ya, salah satu topik analogi. Analogi itu adalah sebuah materi di mana di dalam soal akan terjadi perbandingan antara kata pertama dengan kata kedua. Teman-teman diminta bagaimana perbandingan yang benar, yang sebanding, yang sejenis. Kita lihat soal pertama. Mata dibandingkan dengan wajah. Kemudian bantal dibandingkan dengan titik-titik. Untuk mengerjakan soal analogi, teman-teman harus mengingat satu prinsip utama yang paling penting, yaitu adanya korelasi. Korelasi antara kata pertama dengan kata kedua. Bagaimana sih caranya agar teman-teman bisa mendapatkan korelasi tersebut? Cara yang paling simpel dan mudah adalah teman-teman membuat aja satu kalimat yang memiliki hubungan antara kedua kata ini. Kata mata, lalu kata wajah. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk memikirkan satu kalimat yang memiliki korelasi antara kedua kata tersebut. Oke, bagus sekali. Mungkin teman-teman yang ada di rumah telah memiliki satu kalimat ya di bayangan teman-teman. Kalau saya dengan kata mata dan wajah, kita bisa memberikan satu korelasi, yaitu mata itu adalah bagian yang berada atau terletak di wajah. Mata adalah satu bagian yang terletak di wajah. Kemudian jika kita menggunakan analogi yang sama, ingat harus konsisten. Bantal dibandingkan dengan apa? A. Kamar tidur, B. Kasur, C. Selimut, lalu D. Ranjang. Kalau misalnya kita pilih dengan kamar tidur, kira-kira benar atau tidak?
Tentu saja ini kurang tepat karena kamar tidur itu terlalu luas. Kalau seandainya kamar tidur ingin jawaban yang benar, maka di sini sebenarnya bukan wajah tetapi tubuh. Mungkin seperti itu ya. Jadi di sini ingat korelasi mata dan wajah itu benar-benar mata itu menempel di wajah, mungkin ya bisa teman-teman berikan korelasi yang lebih spesifik. Lalu berikutnya adalah kasur. Kasur benar atau tidak? Oke, mungkin teman-teman bilang, oh iya kasur benar. Oke, kasur adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena kasur adalah suatu tempat yang di dalamnya juga terdapat bantal. Jadi kalau teman-teman lihat kasur biasanya kan nggak terlepas dari bantal ya, kecuali kalau kasur teman-teman nggak punya bantal, itu lain cerita kali ya. Jadi kasur adalah jawaban yang benar, sedangkan selimut tidak memiliki hubungan apapun dengan bantal. Dan ranjang, nah banyak yang ketipu kasur dan ranjang. Kira-kira bedanya apa? Kalau ranjang itu adalah kerangkanya, tempatnya, sedangkan kasur itu adalah tempat tidurnya. Kalau Anda tidur itu sebenarnya tidurnya di kasur. Kalau ranjang itu tempat kasurnya. Paham sampai sini? Oke, bagus sekali. Berarti jawaban yang benar adalah B, kasur. Lalu kita lihat contoh kedua. Analogi tidak harus serta-merta membandingkan satu kata dengan kata kedua, tetapi analogi juga bisa membandingkan 3 kata sekaligus. Teman-teman bisa melihat soal berikutnya. Murid dibandingkan dengan buku, lalu buku dibandingkan dengan perpustakaan. Nah, sama seperti tadi, prinsipnya adalah teman-teman diminta untuk mencari korelasi, sehingga kata pertama bisa memiliki hubungan dengan kata kedua dan memiliki hubungan dengan kata ketiga. Sekarang saya beri waktu teman-teman untuk memikirkan, kira-kira kalimat apa sih yang paling cocok? Baiklah, saya akan memberikan satu pembahasan untuk ini. Ketika teman-teman melihat murid, buku, dan perpustakaan, teman-teman bisa membuat satu kalimat yang mengkorelasikan semuanya, yaitu murid membaca buku di perpustakaan. Korelasinya adalah murid sangat erat kaitannya dengan buku, dan buku sangat erat kaitannya terletak di perpustakaan. Atau teman-teman bisa mengatakan murid meminjam buku di perpustakaan. Tetapi paling penting di sini adalah murid dengan buku adalah satu kaitan yang sangat erat, dan buku dengan perpustakaan juga berkaitan dengan erat. Kita lihat contoh ini dibandingkan dengan opsi jawabannya. A, pembeli dibandingkan dengan makanan dibandingkan dengan gudang. Nah, kalau mungkin seperti ini, kira-kira pembeli membeli makanan di gudang, nah itu kan aneh banget ya, kurang cocok ya. A, kurang tepat, karena makanan dengan gudang itu tidak memiliki korelasi yang tepat. Berikutnya adalah orang tua, anak, ibu. Nah, ini kira-kira benar atau tidak jawabannya? Oke, kalau orang tua, anak, dan ibu, teman-teman bisa mengartikannya bahwa orang tua ada unsur anaknya, lalu anak memiliki ibu. Ini sebenarnya nggak nyambung ya, nggak nyambung banget ya. Kalau di atas itu meminjam buku, nggak mungkin ya orang tua minjam anak ya. Kalau di atas orang tua membaca buku, nggak mungkin ya orang tua membaca anak ya, itu nggak nyambung ya. Jadi jawaban D kita salahkan. Lalu yang C, anak, kelereng, rumah. Nah, sebenarnya ini anak itu mungkin ada kaitannya dengan kelereng ya, mungkin dia bermain dengan kelereng. Tapi masalahnya ini kurang tepat karena lokasinya di rumah. Seharusnya bermain kelereng lebih cocok mungkin di halaman, di tempat bermain seperti itu ya. Jadi anak dan kelereng memiliki korelasi, tetapi kelereng dengan rumah tempatnya kurang tepat. C salah. Berarti bisa kita simpulkan jawabannya adalah B. Nasabah meminjam uang di bank. Sekali lagi, nasabah meminjam uang di bank. Bisa dengan korelasi yang sama, murid meminjam buku di perpustakaan. Sampai di sini paham ya? Ini sangat mudah sekali, jawabannya adalah D. Bagaimana? Jelas untuk bagian pertama?
Baiklah, kita akan memasuki contoh soal untuk bagian kedua, tes kuantitatif.